Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Anggina Ismiati Solihat, NPM 10060319014 dari Farmasi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang perhitungan isotonis. Pada kesempatan kali ini, terdapat soal di mana suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat 50 mg dengan ekivalensi NaCl sama dengan 0,45. Kemudian ada natrium benzoat 1,0 mg dengan ekivalensi NaCl sama dengan 0,22. Kemudian ada BHA sebesar 5,0 mg dengan ekivalensi NaCl sama dengan 0,60. Kemudian ada aqua pro injeksi ad 5 ml. Dengan pertanyaan, injeksi yang dihasilkan merupakan larutan jenis apa? Isotoniskah, hipotoniskah, hipertonis? Kemudian yang kedua, bila bukan merupakan injeksi isotonis, hal apa yang akan kalian lakukan? Sebelum kita beranjak ke penyelesaian, maka kita rumuskan dulu diketahui, di mana terdapat atropin sulfat sama dengan 50 mg, yang mana kita ubah dulu ke gram, menjadi 0,05 gram. Kemudian ada natrium benzoat 1,0 mg diubah ke gram menjadi 0,001 gram. Kemudian ada BHA 5,0 mg diubah ke gram menjadi 0,005 gram. Kemudian ada aqua pro injeksi ad 5 ml. Selanjutnya yaitu kita menjawab terlebih dahulu pertanyaan pertama, yang mana injeksi ini merupakan larutan apa? Sebelumnya kita menghitung dulu bobotnya, di mana konsentrasi larutan isotonis adalah 0,9%. Jadi kita masukkan bobot sama dengan 0,9/100 dikali 5 ml, karena larutan injeksi yang akan kita buat adalah 5 ml, sama dengan 0,045 gram. Sehingga untuk membuat larutan isotonis 5 ml, maka bobotnya yaitu 0,045 gram. Kemudian terdapat atropin sulfat 0,05 gram dikali ekivalensinya dengan NaCl 0,45. Kemudian selanjutnya ada natrium benzoat sama dengan 0,001 gram dikali ekivalensi dengan NaCl 0,22. Kemudian terdapat BHA 0,005 gram dikali 0,60, yang mana 0,60 merupakan ekivalensi dengan NaCl. Kemudian dari perhitungan itu semua ditambahkan dan menghasilkan 0,02572 gram. Sehingga dari hasil perhitungan berikut dapat disimpulkan bahwa sediaan injeksi tersebut merupakan larutan injeksi yang hipotonis. Berdasarkan hasil jawaban dari poin A, larutan injeksi yang akan kita buat merupakan larutan injeksi yang hipotonis, yang mana harus kita rubah menjadi larutan injeksi yang isotonis dengan cara penambahan dextrose, di mana dengan menggunakan perhitungan isotonis menggunakan metode ekivalen NaCl.
Kemudian di sini terdapat beberapa kolom, yang mana kolom pertama yaitu komponen, di mana terdapat atropin sulfat, natrium benzoat, BHA, NaCl butuh, dan dektros. Kemudian pada kolom kedua yaitu ada massa dalam satuan gram, di mana atropin sulfat mempunyai massa 0,05, natrium benzoat mempunyai massa 0,001, dan BHA mempunyai massa 0,005. Kemudian pada kolom ketiga terdapat ekivalen NaCl, yang mana atropin sulfat mempunyai ekivalensi NaCl 0,45. Natrium benzoat mempunyai ekivalensi dengan NaCl 0,22. Kemudian BHA mempunyai ekivalensi NaCl yaitu 0,60. Kemudian pada kolom keempat terdapat perhitungan gram dikalikan ekivalensi NaCl, di mana atropin sulfat 0,05 gram dikalikan 0,45 menghasilkan 0,0225. Kemudian natrium benzoat 0,001 dikalikan 0,22 menghasilkan 0,0002. Kemudian untuk BHA 0,005 gram dikalikan ekivalensi NaCl 0,60 menghasilkan 0,003. Dari hasil perhitungan di atas dihasilkan total gram NaCl yaitu 0,0257 gram NaCl. Kemudian kita beranjak pada kolom selanjutnya yaitu persen. Sesuai dengan namanya yaitu per 100, di mana di sini terdapat rumus gram per 5 mili dikali 100. Mengapa per 5 mili? Karena di sini larutan injeksi yang akan kita buat yaitu 5 mili. Dan kenapa dikali 100? Karena 100 ini dari persen, karena akan kita buat persen terlebih dahulu. Jadi langsung aja kita ke perhitungannya, yaitu pertama atropin sulfat 0,05 gram per 5 mili dikali 100 sama dengan 1. Kemudian natrium benzoat 0,001 gram per 5 mili dikali 100 sama dengan 0,02. Kemudian BHA 0,005 gram per 5 mili dikali 100 sama dengan 0,1. Di kolom selanjutnya terdapat ekivalensi NaCl, yang mana atropin sulfat mempunyai ekivalensi 0,45 dan natrium benzoat mempunyai ekivalensi 0,22 dan BHA mempunyai ekivalensi dengan NaCl 0,60. Kemudian pada kolom selanjutnya terdapat perhitungan persen dikalikan ekivalensi NaCl, yang mana untuk atropin sulfat 1 dikalikan 0,45 menghasilkan 0,45. Kemudian natrium benzoat 0,02 dikalikan 0,22 menghasilkan 0,0044. Kemudian BHA 0,1 dikalikan 0,60 menghasilkan 0,06.
Kemudian, berdasarkan perhitungan yang di atas, menghasilkan persen NaCl yaitu 0,514 per 100 dikali 5 mili sama dengan 0,0257. Kenapa di sini per 100? Karena dalam perhitungan di atas, setelah ditotalkan menghasilkan 0,514, ini masih dalam bentuk per 100. Sedangkan kita akan membuat larutan injeksinya yaitu 5 mili, maka kita kalikan dengan 5 mili. Maka hasilnya 0,0257. Beranjak dari kolom persen, kemudian kita ke kolom NaCl butuh, di mana 0,9 dikurang 0,0257 gram NaCl menghasilkan 0,8743 gram NaCl. Kemudian kolom berikutnya yaitu dextrose, di mana di sini ada X, kemudian ada 0,18 atau 0,18, di sini 0,18 ini merupakan ekivalensi NaCl dari dextrose, atau dextrose ini mempunyai ekivalensi terhadap NaCl 0,18. Kemudian hasil ini diturunkan ke sini, yang mana 0,8743 gram NaCl. Kemudian pada perhitungan selanjutnya yaitu 0,8743 per 0,18 ini dibagi, kemudian menghasilkan 4,857 gram. Kemudian untuk kolom selanjutnya kita pindah lagi ke kolom persen, yaitu 0,9 dikurang 0,0257 persen NaCl sama dengan 0,8743 persen NaCl. Kemudian kita turunkan ke kolom yang di bawah dan menghasilkan di sini ada Y, kemudian ada 0,18 dan 0,18 di sini merupakan ekivalensi NaCl dari dextrose, atau dextrose mempunyai ekivalensi terhadap NaCl 0,18. Kemudian di sini ada 0,8743 persen NaCl. Langsung saja kita ke perhitungan berikutnya, yaitu 0,8743 dibagi 0,18 persen NaCl menghasilkan 4,857 persen. Kemudian 4,857 gram per 100 dikali 5 mili menghasilkan 0,2429. Mengapa di sini per 100? Karena 4,857 di sini masih berbentuk persen. Sehingga kita lakukan ini dalam per 100. Kemudian dikali 5 mili karena kita akan membuat larutan injeksi ini sebanyak 5 mili. Kemudian didapat 0,2429 gram. Yang mana ini merupakan gram dextrose yang dibutuhkan untuk membuat larutan injeksinya menjadi isotonis. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.